Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Smart Agriculture Prodi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang akan membahas mengenai alat penghitung kelapa yang berbasis Arduino Uno. Kami di sini beranggotakan Santi Rahayu, Suci Indah Yuliani, dan juga Ariel Ingriantoro. Selamat menyaksikan. Kelapa atau Cocos nucifera L memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Komoditi ini telah lama dikenal dan sangat berperan bagi kehidupan bangsa Indonesia, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun sosial budaya. Peran strategis ini terlihat dari total luas perkebunan kelapa di Indonesia yang mencapai 3.712 juta hektar dan merupakan luas areal perkebunan kelapa terbesar di dunia. Pada umumnya, perhitungan kelapa hanya dilakukan dengan manual dengan peralatan seadanya. Akan tetapi, bermasalah jika kita menyuruh orang menghitung jumlah buah kelapa yang ribuan hasilnya. Dari permasalahan ini, maka perlu dirancang sebuah alat untuk membantu dalam menghitung kelapa. Tujuan dilakukannya analisis alat ini yaitu untuk mengetahui prinsip, komponen alat, dan juga cara kerja dari alat penghitung kelapa ini yang berbasis Arduino Uno dalam penerapan AI dalam industri pangan. Apa itu Coconut Counter? Coconut Counter sendiri merupakan sebuah alat berbasis teknologi yang dilengkapi dengan sensor infrared dan berfungsi secara otomatis untuk menghitung buah kelapa. Dengan menggunakan sensor inframerah E18D8ONK yang merupakan sensor untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu objek. Bila objek berada di depan sensor dan dapat terjangkau oleh sensor, maka output rangkaian sensor akan berlogika 1 atau high, yang berarti objek ada dan menampilkan dalam bentuk output pada LCD 16x2, yaitu jumlah buah kelapa yang dikenali oleh sensor. Agar tercapainya nilai faktor produksi sehingga diperlukan proses otomatis atau adanya sistem kendali utama dalam pemrosesan tersebut. Pada alat ini menggunakan Arduino Uno yang merupakan sebuah microcontroller dirancang dengan program yang dapat dikontrol dan pada perangkat yang ingin kita desain tergantung apa yang kita inginkan. Selanjutnya di sini terdapat 4 komponen alat dalam rangkaian alat penghitung kelapa ini. Komponen alat yang pertama di sini yaitu ada Arduino Uno yang merupakan sebuah microcontroller yang berguna sebagai sistem kendali utama dalam pemrosesan suatu sistem. Nah, Arduino Uno ini bersifat open source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip microcontroller dengan jenis AVR. Nah, dengan adanya chip microcontroller jenis AVR ini, nantinya sirkuit yang ada dapat membaca input dan memperoleh hasil input sehingga menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kemudian, komponen alat yang kedua di sini ada motor DC atau direct current yang merupakan perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik dari motor DC ini nantinya akan digunakan untuk menggerakkan kompenyor yang berisi kelapa. Kemudian komponen yang ketiga ada sensor infrared dengan tipe E18-D80NK. Sensor ini merupakan sensor dengan jangkauan deteksi yang dapat mengatur jarak benda atau adjustable infrared sensor switch. Nah, jadi sensor ini nantinya dapat mendeteksi adanya objek kelapa dengan cara memancarkan gelombang inframerah sehingga tidak terpengaruh terhadap cahaya lampu maupun sinar matahari. Kemudian komponen alat yang keempat yaitu adalah LCD atau Liquid Crystal Display. LCD ini merupakan suatu teknologi layar digital yang dapat menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata atau flat dengan memberi sinar pada kristal cair dan filter berwarna. Jadi, hasil dari banyaknya kelapa ini nantinya akan dimunculkan pada LCD tersebut.
Kemudian di sini dapat dilihat terdapat gambar, yang mana gambar ini merupakan rangkaian alat secara lengkap dari keempat komponen yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, dapat dilihat bahwa pada bagian tengah, komponen alat ini tersambung ke komponen lainnya, di mana bagian tengah ini merupakan komponen alat Arduino Uno yang berwarna hijau toska. Kemudian pada bagian kiri itu merupakan komponen LCD, pada bagian kanan yang berwarna merah merupakan komponen motor DC-nya, dan pada bagian bawah merupakan komponen sensor infrared. Prinsip kerja dari Arduino Uno ini yaitu terdapat 14 pin input dari output digital yang mana nanti ada 6 pin yang digunakan sebagai output PWM dan 6 pin sebagai input analog. Juga terdapat 16 MHz osilator kristal, terus terdapat koneksi USB, jack power, IC header, dan tombol reset. Nah, agar microcontroller ini dapat digunakan dengan baik, ini kerjanya dibantu dengan dihubungkannya board Arduino Uno ini ke komputer dengan menggunakan USB yang telah disediakan. Nah, kalian juga bisa nih menggunakan listrik dengan AC yang tersambung ke adaptor DC atau baterai untuk menjalankannya. Cara kerja dari microcontroller Arduino Uno ini untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan yaitu dibangun dengan algoritma yang sesuai. Nah, microcontroller ini misalnya telah diisi dengan program yang dibutuhkan. Misalnya untuk perhitungan kelapa, maka microcontroller ini, Arduino Uno ini, diisi dengan program untuk menghitung kelapa yang telah dikumpulkan. Lalu catu daya di Arduino ini yang telah tersambung ke port USB yang telah tersambung ke PC, dilakukan pengunduhan untuk program ke microcontroller. Nah, lingkungan pemrograman Arduino ini menggunakan software Arduino IDE, Integrated Development Environment, yang dibuat berbasis muka processing. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk Arduino ini yaitu mengambil sintaks dasar dari C++. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis penghitung kelapa ini dapat diketahui bahwa alat tersebut sangat membantu petani atau industri untuk menghitung banyaknya kelapa yang dipanen dengan bantuan sensor infrared. Nah, Arduino Uno merupakan salah satu komponen utama yang sangat penting pada alat tersebut karena ia bertindak sebagai controller dan berfungsi untuk mengakuisisi data sensor dan ditampilkan hasil data menuju serial monitor. Kemudian dengan adanya alat ini juga kita tidak memerlukan perhitungan secara manual menggunakan tenaga kerja dan dapat sangat mengefisienkan waktu yang ada. Saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan alat ini adalah dibutuhkannya sensor tambahan untuk mendeteksi kerusakan pada kelapa dan memisahkannya secara otomatis agar didapatkan kualitas kelapa yang lebih baik lagi.